Bapak Doli lagi. Wah, Kopi Pak Momon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momon. Lagi pagi Pagi semuanya. Dari semuanya. Sabang Happy sampai Merauke. Lebaran. Iya. Pak Doli makasih kopinya. Bener ya. Assalamualaikum. Nanti dibagi lagi udah deh. Kalau ketemu Ya, Pak Doli. bisa. Bikin jadwal lagi. Pokoknya breaknya Bu. Nanti dibawain kopi Boleh Pak. berharap Pak Doli kopi Bu. ya Pak Doli ya. Boleh. Sudah didaftar sama ponakanku katanya kopinya enak. Jam 6 mangga, Nanti jam dikirim 6. Bu, nanti dikirim. Jin, Jam 6 mangga, jam 6. Yang murah semakin kuat. Kacamatanya kenapa Pak Asmen? Saya. Mangga dinyut Wah, jam 6. kacamatanya itu loh. Pak Asmen kacamatanya Kacamatanya putus ya. milik. Pak Asman kacamatanya model baru. Enggak, Bu. Model baru. Udah jam 6. Sudah jam 6. Yuk, dimulai yuk. Ya, Bapak-bapak, Ibu. Oh, sudah jam 6. Kita Iya, kalau ngelayani ora turun kok malah minyak entuk. dengan sama-sama kita Kita mute dulu. menghindari minyak, wis dikukus kok. Semua di mute. Mohon kesediaannya. Moga-moga gak oleh tugas. Supaya kita bisa memulai acara di pagi hari ini. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu dari Sabang sampai Merauke. Marilah kita sama-sama memulai acara pada pagi hari ini. Sebelumnya kita sama-sama belajar mentertibkan diri TST untuk kalau belum waktunya kita bicara ya jangan menyela dan selalu menghormati waktu dan saudara-saudara kita yang sedang bertugas. Jadi kita sama-sama belajar, bukan berarti saya mengajari untuk memute atau kalau kita mau bicara dengan saudara-saudara kita atau dengan siapa saja, mohon mic-nya untuk dimatikan. Kenapa? Selama ini kita masih sering mengalami saat pemateri sedang bertugas, masih ada kedengaran suara-suara yang mengganggu konsentrasi saudara-saudara kita yang sedang mengikuti Zoom pada pagi hari. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita buka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada saudara-saudara kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti acara Thalabul Ilmi, mencari ilmu dalam rangka belajar menjadi orang bijak. Tanya kita sadari kadang-kadang kita itu sulit sekali menjadi orang bijak. Makanya kita harus belajar dan belajar. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan marilah kita sama-sama mengikuti anjuran-anjuran atau menyimak pelajaran-pelajaran yang akan dibacakan, akan dibawakan oleh pemateri kita. Ya, sebentar lagi kita akan sama-sama dengarkan dari pembicaranya. Jadi sekali lagi, saya sebagai moderator Pak Azmi atau Kamal Azmi pagi hari ini mohon kesadaran, kesediaan kepada
Bapak dan Ibu untuk mentaati aturan yang sedang berlaku saat-saat kita lagi mengadakan Zoom. Oleh karena itu, kita sama-sama mari belajar sama-sama mentaati atau mengikuti aturan-aturan saat acara sedang berlangsung. Memang itu sangat mudah kita ucapkan, tetapi pelaksanaan di lapangan itu kadang-kadang sulit kita laksanakan. Maka dari itu, kita setiap hari belajar dan belajar di segala bidang, terutama untuk berdisiplin, mengamalkan atau menjalankan apa-apa yang telah kita dapatkan dari hari demi hari yang kita simak dan kita pelajari sama-sama di buku bijak. Baiklah, bacaan buku bijak pagi hari ini akan dibacakan oleh saudari kita, Ibu Febrianti Kane, Kota Surabaya. Dia adalah seorang yang luar biasa. Untuk itu, mari sama-sama kita dengarkan atau kita panggil. Apakah Ibu Febrianti sudah siap? Alhamdulillah sudah siap, Pak. Baiklah, kalau begitu, mari kita sama-sama dengarkan dan kita berikan waktu kepada Ibu Febrianti. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Asmi atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Terima kasih juga kepada PT KLPI yang sudah memberikan kesempatan ini, Pak Basri dan juga tim. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan membacakan buku bijak ya. Pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak pasti hebat. Pemimpin hebat di sini saya bisa mengartikan pemimpin yang mempunyai ilmu. Pemimpin yang mempunyai ilmu tinggi belum tentu mempunyai hati yang bijak. Sedang pemimpin yang bijak sudah pasti hebat. Bijak ini bisa saya artikan mempunyai hati dan pemikiran yang dewasa, yang lebih mengedepankan semua aspek dari seluruh karyawan atau timnya, seluruh masyarakatnya, seperti itu ya. Ciri pemimpin bijak berlari dengan tujuan. Jadi kita di sini pasti semua mempunyai sebuah tujuan. Mungkin sebagian besar Bapak Ibu di sini ingin memiliki pensiunan, ingin berangkat ibadah bersama keluarga, seperti itu ya. Tidak bertinju sembarangan. Otomatis karena kita mempunyai tujuan, kita harus mempunyai rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Dan rencana-rencana ini harus kita jalankan. Seperti yang saya lakukan mungkin dalam jangka panjang, dalam jangka pendek, apa yang harus saya raih, seperti itu. Selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Seorang pemimpin yang bijak ini pasti akan merasa dirinya harus banyak belajar, harus banyak melatih diri untuk menjadi lebih baik, pribadi yang bisa menjadi contoh, pribadi yang bisa menjadi panutan untuk semua tim, untuk semua warga masyarakatnya, seperti itu. Yang pada akhirnya akan memberikan nilai positif untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. Jadi jagalah stamina. Karena di sini juga bisnis yang kita geluti sekarang untuk jangka panjang, berkesinambungan. Jadi siapkan stamina, siapkan mental, siapkan fisik untuk kita bisa menceritakan kebaikan-kebaikan dari PT KLPI. Seperti yang kita lakukan sekarang ya, kita banyak mengikuti Zoom pagi, sore, terus malam. Jadi kita harus
memang mempersiapkan dengan sempurna untuk tujuan kita. Jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Kalau semangatnya seperti minuman bersoda boleh, tapi kalau minuman bersoda yang dikocok jangan, karena semangatnya orang minuman bersoda yang dikocok ini semangatnya hanya sementara saja. Ketika kita baru dikenalkan, kita semangat, tapi ketika dengan berjalannya waktu, kita mungkin apa ya, jadi turun semangatnya, mungkin karena bosen apa-apa, tapi ambil sisi positif dari setiap kegiatan yang kita lakukan seperti pagi hari ini. Cara jaga stamina, andalkan Tuhan. Kita di sini bertemu pasti bukan karena suatu kebetulan. Saya yakin ini juga suatu takdir yang diberikan Allah kepada kita semua. Lalu selalu ingat dengan Allah. Jadi setiap apapun yang kita lakukan, sertakan Allah untuk selalu mendampingi kita di semua aspek kehidupan. Lalu meyakini dan selalu bersyukur atas apa yang kita dapatkan pagi hari ini. Saya sangat bersyukur ya, setiap pagi itu yang saya dapat di Zoom PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, yang paling berkesan itu seperti pagi hari ini. Bapak Ibu itu begitu gabung langsung menyapa satu sama lain. Meski kita belum kenal, tapi kita itu merasa dekat. Itulah kelebihan dari PT KLPI yang kita tidak dapat dari bisnis lain seperti itu ya. Meski kita belum pernah bertemu, mungkin beberapa dari peserta ini dari kane-kane yang sudah pernah tatap muka di beberapa hari kemarin, tapi semangatnya sangat luar biasa. Itu yang harus saya contoh dari Bapak Ibu semuanya. Lalu doakan goal, strategi, juga tim. Karena kita mempunyai tujuan atau goal, jadi kita harus mendoakan ini ceritanya. Jadi ini seperti doa kita setiap pagi, kita di sini mempunyai tujuan apa, kita harus berdoa. Lalu strategi yang kita pakai untuk bisa melancarkan tujuan kita ini, apa, kita harus berdoa juga. Dan doakan tim. Kita di sini tidak akan bisa bekerja sendiri, karena di sini adalah sistem gotong royong otomatis. Ya, kita harus mendoakan tim kita agar selalu solid, agar selalu mempunyai tujuan, visi, dan misi yang sama seperti perusahaan ini. Lalu doakan leader-leader yang sudah mengajak kita ke sini. Saya yakin Bapak Ibu semua juga seorang leader. Doakan leader karena kita tidak bisa mengenal PT Kreasi 5 Pilar Indonesia kalau tidak ada yang mengajak di sini. Dan saya pribadi berterima kasih kepada leader saya yang luar biasa dari Surabaya, Ibu Linda, karena beliau dengan kebaikan hatinya mau menceritakan tentang perusahaan ini, tentang potensi perusahaan ini kepada kami semua yang ada di Surabaya. Lalu percaya perusahaan. Kalau kita tidak mempercayai perusahaan ini, kita tidak akan bergabung di sini. Dan kalau kita sudah percaya, percayakan semua pada semua sistem, semua leader-leader yang ada di perusahaan ini. Jadi percaya sistem juga. Ini sistem yang kita pakai ini memang berbeda. Awalnya ketika saya dijelaskan sistemnya gotong royong itu beda dengan yang lain. Saya pikir juga sama lah dengan multi level yang lain, karena saya juga pernah ikut di multi level ya, tapi saya rontok di sana karena memang tidak menemukan suatu kenyamanan di situ. Tapi sistem dari perusahaan ini, ketika saya mau belajar, ketika saya mau mengikuti Zoom pembelajaran yang disampaikan oleh leader-leader yang ada di sini, saya jadi paham. Ya memang beda perusahaan ini. Sistemnya yang sangat luar biasa, yang mengedepankan suatu sifat gotong royong, membantu satu sama lain, itu tidak ditemukan di perusahaan lain.
Lalu percaya leader. Kalau kita tidak percaya dengan leader, otomatis kita juga tidak akan bergabung di sini ya. Jadi apapun kendala kita ketika kita menghadapi masalah di lapangan, kita bisa menyampaikan ke leader. Percayakan semua kepada leader. Lalu ikuti prosedur. Prosedur ini tata cara kita melakukan bisnis. Prosedurnya kita harus mengikuti Zoom karena dari Sabang sampai Merauke perusahaan ini banyak member-member dari seluruh Indonesia, bahkan saya dengar sudah mulai ke mancanegara seperti itu ya. Jadi prosedurnya simple banget. Kita hanya mengikuti Zoom-Zoom yang diadakan oleh perusahaan ini untuk melakukan pembelajaran, untuk memperkaya diri tentang apa sih yang mau disampaikan PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Lalu berkomitmen dan persisten. Komitmen ini adalah suatu keyakinan kita tentang perusahaan, meski apapun situasi dan kondisinya. Jadi berkomitmen kalau kita, saya gabung di sini, saya mau melakukan apapun yang leader sampaikan, apapun yang leader ajarkan, kita mau menjalankan. Meskipun di luar sana banyak yang mencibir bahwa bisnis ini hanya sementara, itu mungkin money game, mungkin ini akan scam seperti itu. Tapi kalau kita mempunyai komitmen, saya yakin Bapak Ibu semua seperti hari ini masih tetap mengikuti Zoom rutin seperti pagi hari ini ya. Persistensi yaitu punyai sifat gigih, kukuh, berkesinambungan dan terus-menerus. Jadi selalu mempunyai semangat yang luar biasa di setiap hari. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Kita tidak akan tahu kejadian yang akan datang seperti apa. Tapi jika kita manusia yang beriman, kita pribadi yang beriman, yang merasa dekat dengan Tuhan, maka masa depan seperti apapun pasti itu yang terbaik buat kita. Karena Tuhan juga memberikan yang terbaik untuk kita. Saya yakin mungkin kita menginginkan sebuah mobil. Umpama saya menginginkan mobil, saya ingin mobil yang seperti ini speknya, lalu mereknya seperti ini. Tapi ketika Tuhan belum mengizinkan, tetap kita dapat mobil umpama, tapi mereknya beda. Saya yakin itu yang terbaik buat kita, yang terbaik dari Tuhan, yang harus kita syukuri seperti itu. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa, capek, malas, kesal, dan bosan. Nah, rasa-rasa ini sebenarnya rasa ketika kita tidak mau menyatu dengan komunitas. Saya yakin komunitas ini adalah suatu kekuatan kita untuk kita bisa belajar, untuk kita bisa menjalankan sistem, menjalankan prosedur yang ada di perusahaan ini. Jadi untuk menghilangkan rasa-rasa itu semua, ya ikuti komunitasnya, ikuti cara pembelajarannya. Seperti itu. Baik, saya akan membacakan buku bijak untuk tanggal 20 November 2024. Minuman keras membuat orang kurang ajar dan ribut. Bodohlah orang yang minum sampai mabuk. Jadi hal positif yang bisa kita ambil dari kalimat ini adalah saat orang mabuk ini kan kebanyakan ingin meninggalkan kepenatan hatinya tentang duniawinya. Hal positif yang bisa kita ambil saat kita mendekatkan diri kepada Allah, hendaknya kita tinggalkan urusan dunianya dulu, fokus hanya kepada Allah. Seperti itu ya. Murka raja bagaikan auman singa. Orang yang membangkitkan kemarahannya berarti mencelakakan diri sendiri. Yang dimaksud membangkitkan kemarahan adalah yang tidak disukai raja. Raja di sini bisa diartikan Allah ya. Allah akan marah saat kita berpaling darinya. Termasuk kita yang terlena akan kesenangan dunia, akan keindahan dunia.
Hanya orang bodohlah yang suka bertengkar. Sikap yang terpuji ialah menjauhi pertengkaran. Ini seperti gambaran dari orang yang ikhlas, di mana hanya tertuju kepada Sang Pencipta. Dia akan menjauhi segala sesuatu yang memudahkan dirinya tersulut emosi, seperti itu. Petani yang malas tidak mengerjakan ladangnya pada waktunya. Akhirnya pada musim menuai, tanahnya tidak menghasilkan apa-apa. Ladang ini bisa diartikan adalah hati, tentang sifat, nafsu baik dan buruk. Jika rasa itu tidak kita olah, jika rasa yang buruk itu tidak kita benarkan atau dibiarkan, maka dia akan menuai, tidak akan menuai atau panen dengan hasil yang baik. Isi hati orang ibarat air sumur yang dalam, tapi bisa ditimba oleh orang yang punya pengertian. Orang pengertian di sini adalah orang yang tahu tentang hidup yang sebenarnya. Dia bisa masuk ke dalam hati seseorang, mengenai pola pikir, sifat, karakter, sampai di mana kedalaman hati orang tersebut. Banyak orang mengaku dirinya adalah kawan, tetapi yang betul-betul setia sukar ditemukan. Yang benar, kesetiaan itu hanya ada pada hati seseorang yang tidak melihat dari sisi dunianya saja, tidak hanya melihat dari sisi kebaikan orang tersebut, namun yang dilihat adalah kebaikan hatinya. Anak-anak beruntung jika mempunyai ayah yang baik dan hidup lurus. Hidup baik dan lurus adalah panutan bagi anak-anak dan keluarga. Sebuah keikhlasan dari sang ayah untuk menjadi contoh yang baik. Bila raja duduk di kursi pengadilan, ia dapat melihat semua yang jahat. Raja di sini adalah pemimpin, mungkin bisa diartikan pemimpin yang bijak ya. Otomatis dengan kebijaksanaannya, raja itu bisa mengetahui mana yang jahat dan mana yang baik. Adakah orang yang bisa berkata, hatiku bersih, aku sudah bebas dari dosa? Orang dikatakan hatinya bersih jika dia benar-benar mengenal sifat-sifat Allah, suci secara rohani. Contohnya ini seperti kalau kita ingin bertemu dengan presiden, nah otomatis kita akan disterilkan dari senjata tajam, lalu kita akan ditanyakan tujuan Bapak Ibu menemui presiden ini apa. Lalu setelah kita scan secara teliti begitu dan tahu maksud tujuannya, kita akan dipermudah untuk bertemu dengan presiden. Begitu juga dengan kita ketika mau mendekatkan diri dengan Allah seperti itu ya. Jadi kita benar-benar bersih dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Timbangan dan ukuran yang curang tidak disenangi Tuhan. Sifat curang, tamak, serakah adalah gambaran orang-orang yang mabuk akan urusan dunia, yang gila akan urusan dunia, dan itu sangat dibenci oleh Allah. Namun jika kita tahu sifat-sifat baik Allah, sudah pasti kita akan menjauhi sifat-sifat tersebut. Dari perbuatan, anak dapat diketahui apakah kelakuannya baik dan lurus. Perilaku orang tua ini merupakan cerminan untuk anaknya. Baik dan lurusnya di sini adalah sopan santunnya, berbakti, menghargai orang yang lebih tua darinya. Telinga untuk mendengar dan mata untuk memandang. Kedua-duanya Tuhanlah yang menciptakan. Pada hakikatnya mata dan telinga fungsinya agar kita mampu mensyukuri nikmat, juga menggunakan mata dan telinga ini untuk melihat dan mendengar kebaikan-kebaikan dari Allah. Orang yang suka tidur akan jatuh miskin. Orang yang rajin bekerja mempunyai banyak makanan. Suka tidur ini bisa diibaratkan sebagai orang yang malas ya. Jika kita malas mengais rezeki dari Allah, jangan berharap untuk bisa memiliki persediaan makanan yang cukup untuk kehidupan kita. Berbeda lagi dengan orang yang rajin bekerja dari pagi sebelum ayam berkokok sudah bangun, bahkan pulangnya sampai ayam sudah tidur kita baru pulang, seperti itu ya. Nah, orang-orang yang giat bekerja, yang beribadah karena dilandasi ibadah karena Allah,
Saya yakin mereka lebih bisa mendapatkan ketenangan daripada kita yang hanya berdiam diri di rumah seperti itu. Pembeli suka mengeluh tentang mahalnya harga, tetapi setelah membeli, ia bangga atas harga yang diperolehnya. Ini adalah bentuk dari kepuasan hati ya. Ketika dia membeli tapi tidak melihat harga, namun melihat manfaatnya. Sebaliknya, meski harga murah, tapi tidak memberikan kepuasan hati ya, kita pasti terkesan itu akan sangat mahal. Kata-kata yang mengandung pengetahuan lebih berharga daripada emas dan berlian. Pengetahuan di sini saya mengibaratkan akal, hati, dan budi pekerti ya. Saat sifat-sifat ini ada dalam diri kita, emas berlian pun tidak akan ada harganya. Tidak akan bisa menggantikannya karena sudah pasti urusan dunia akhirat ini akan menjadi tanggung jawab kita dan layaknya itu kita harus seimbang. Siapa mau menanggung hutang orang lain, layak diambil miliknya sebagai jaminan janjinya. Nah, ini jika kita berhutang kepada orang lain dan belum bisa melunasi, maka jaminannya adalah harta yang kita punya itu sebagai gantinya untuk mengembalikan hutang kita. Harta hasil tipuan. Mula-mula lezat rasanya, tetapi kemudian terasa seperti kerikil belaka. Harta di sini bisa diibaratkan seperti kemewahan dunia ya. Indahnya yang memukau hanya membuat kita jadi terlena, keblinger, hanyut akan kemewahannya. Seakan-akan tidak pernah habis untuk dinikmati. Tapi saat kita sadar, pada akhirnya penyesalan di kemudian hari yang akan kita terima. Naudzubillah ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini orang-orang yang bijak, pemimpin-pemimpin yang hebat, yang bisa mengedepankan hati dan akal untuk menjalani hidup. Rencana berhasil oleh pertimbangan, sebab itu janganlah berjuang tanpa membuat rencana yang matang. Sebuah rencana ini akan berjalan dengan baik jika dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dijalankan secara terus-menerus. Gigih agar rencana tersebut bisa terwujud dengan baik dan sempurna. Orang yang senang membicarakan orang lain tidak dapat menyimpan rahasia. Janganlah bergaul dengan orang yang terlalu banyak bicara. Cara menyimpan rahasia yang baik adalah kita bercerita kepada Allah, kepada Tuhan. Sampaikan keluh kesah kita, masalah kita hanya kepada Allah. Jadi alangkah baiknya itu kita hanya bercerita kepada Allah ya. Saya yakin Allah itu tidak akan menceritakan keburukan kita kepada orang lain. Jadi orang yang tepat untuk kita curhati, yang tepat untuk kita ceritakan tentang masalah kita yaitu Allah yang sudah menciptakan kita. Dan saya yakin juga Allah pasti akan memberikan solusi saat kita mau berdekatan dengan Allah. Orang yang mengutuk orang tuanya, hidupnya akan lenyap seperti lampu yang padam di malam yang gelap. Mengutuk ini bisa diartikan juga sebagai durhaka ya, anak yang durhaka. Jika kita durhaka terhadap orang tua, secara otomatis hidup kita akan suram, layaknya lampu yang padam saat malam hari. Sudah malam, tidak ada penerangan lagi. Jadi sesuram itu hidup kita. Naudzubillah ya Bapak Ibu, semoga kita juga terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Dan ridho orang tua itu juga merupakan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang mula-mula diperoleh dengan cepat, akhirnya ternyata bukan berkat. Pada hakikatnya, kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk beribadah kepadanya. Bekerja juga adalah salah satu ibadah. Maka beribadahlah dengan benar, bekerjalah dengan baik, agar rizki yang kita dapat bisa berkah dunia dan akhirat. Nah, Bapak Ibu, di sini itu kan kita melakukan bisnis ini secara bergotong royong. Berikan hak orang yang memang berhak untuk mendapatkan mendapatkan haknya seperti itu. Jadi umpama saya mempunyai seorang referral baru.
Tapi harusnya ini saya taruh di bawahnya si A. Tapi karena ketamakan saya, karena keserakan saya, orang ini saya taruh di bawah saya. Untungnya memang kecil, tapi itu akan menjadi apa ya? Sandungan, akan menjadi beban bagi hidup saya di kemudian hari. Karena saya tidak berlaku lurus, karena saya tidak adil di sini. Seperti itu. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah kepada Tuhan, ialah yang akan menolong. Jika kita sudah berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, saat ada orang yang berniat jahat kepada kita, maka Allah akan membalasnya sendiri tanpa kita harus membalas kejahatan orang tersebut. Neraca dan batu timbangan yang curang tidak disenangi Tuhan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di kalimat sebelumnya, bahwa sifat curang, tamak, dan rakus adalah sifat yang tidak disenangi oleh Allah. Jadi, hindari sifat-sifat tersebut. Tuhan sudah menentukan jalan hidup manusia di dunia ini. Itu sebabnya manusia tidak dapat mengerti jalan hidupnya sendiri. Tapi jika kita mau belajar ya, mau mengenal Allah lebih dekat lagi, sudah pasti kita akan mengerti jalan hidup kita. Kita mau mensyukuri takdir yang sudah kita terima, seperti itu. Pikir baik-baik sebelum menjanjikan kurban kepada Tuhan. Boleh jadi engkau akan menyesal kemudian. Kurban di sini bisa diartikan amal ibadah ya. Jika tidak didasari oleh rasa ikhlas, maka kita akan menyesal dan sia-sia. Karena niat kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatkan semua apa yang kita jalankan ini hanya karena Allah. Raja yang bijaksana tahu siapa ya orang yang jahat. Ia akan menghukum mereka tanpa ampun. Karena raja di sini pasti akan melindungi rakyatnya dari orang-orang jahat agar kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya itu menjadi tujuan utama ya, agar rakyatnya menjadi lebih makmur, lebih tenang, seperti itu. Hati nurani manusia merupakan terang dari Tuhan yang menyoroti seluruh batin. Saat kita mampu berserah diri atas segala permasalahan dunia, Allah pasti akan memberikan ketenangan batin yang pada akhirnya hati nurani kita menjadi lebih terang dan tenang. Kalau raja memerintah dengan kasih, jujur, dan adil, maka ia akan tetap berkuasa. Nah, ini jika seorang pemimpin memiliki sifat cinta dan kasih, memiliki sifat Rahman dan Rohimnya Allah, sudah pasti pemimpin tersebut akan dipertahankan oleh rakyatnya untuk kelangsungan hidup yang tenang, adil, dan makmur. Orang muda dikagumi karena kekuatannya, dan orang tua dihormati karena ubannya. Kekuatan bisa diartikan sebuah ilmu, dan orang tua yang beruban ini bisa diartikan sebagai orang yang bijak, yang berpengalaman dalam hidupnya. Ada kalanya pengalaman pahit menghapuskan kejahatan dan membersihkan hati manusia. Pengalaman pahit ini mungkin bisa diartikan sebuah perjalanan hidup yang tertuju pada urusan dunia saja dan tidak menyertakan adanya Tuhan di sini. Namun saat kita mampu mengenal Allah Allah, kita seperti dilahirkan kembali, kita seperti bereinkarnasi seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan dari pembacaan buku bijak tanggal 20 November 2024. Saya lanjut untuk doa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita menutup acara Zoom pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa, mengucap syukur alhamdulillah atas kelancaran kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang Muslim nanti bisa mengawali dengan membaca Al-Fatihah bersama saya. Untuk Bapak Ibu yang beragama lain bisa berdoa sesuai dengan keyakinan Bapak Ibu sendiri. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saumul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Ya صراط Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucap puji syukur kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada pagi hari ini, dengan penuh kebahagiaan, kami hadir di sini. Kiranya Engkau selalu memberikan berkat dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan setiap hari ini. Terima kasih ya Allah atas petunjuk-Mu, sehingga kami dapat menemukan harapan, kesejahteraan untuk masa depan keluarga kami yang lebih baik melalui komunitas belanja dari PT KLPI. Kami mohonkan padamu ya Allah untuk selalu melimpahkan berkah dan perlindungan pada pemilik, pemimpin, dan para pelaksana PT KLPI, agar beliau-beliau dapat melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab, bijaksana, dan amanah. Kami juga mendoakan bagi Pak Basri selaku Direktur dari PT KLPI, beserta Bapak Darmawan sebagai Wakil Direktur PT KLPI, para penasehat Pak Andi, Pak Roy, dan para kane, ketua HK maupun calon HK, dan semua member PT KLPI, agar senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan dalam menjalani membina member di seluruh Indonesia dengan baik. Berikan berkah, tuntunan, perlindungan-Mu pada kami semua yang saat ini sama-sama berjuang untuk masa depan keluarga kami, agar keluarga kami lebih sejahtera. Semoga jalan yang kami yakini sejalan dengan rencana indah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan pagi hari ini, kiranya Engkau selalu melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami, agar terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, pendahulu-pendahulu kami. Perkenankanlah doa dan tindak kami ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah menyimak pembacaan buku bijak pada pagi hari ini, dan untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Asmi. Silakan Pak Asmi. Baik, Indra, terima kasih atas pemaparan buku bijak yang telah disampaikannya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah pada pembacaan buku bijak kita pada pagi hari ini. Dan selanjutnya, dan semua yang telah disampaikan, dibacakan oleh Bu Indah, mudah-mudahan kita akan mendapatkan manfaat dan barokah dan dapat kita amalkan untuk keseharian kita, khususnya dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam membangun usaha di grup KLPI, yaitu sekarang sudah ada 2, yaitu air dan ombak. Jadi ini semua bersinergi, mudah-mudahan kita semua dapat memanfaatkan, kita dapat membantu orang banyak, dan dapat menolong saudara-saudara kita yang mungkin kekurangan di khususnya di bidang finansial. Karena itu, marilah kita sama-sama ucapkan terima kasih kepada Bu Indah dan kepada semua peserta pada pagi hari ini yang cukup luar biasa, begitu antusias, dan saya juga ucapkan terima kasih banyak atas kesadaran pada bapak-bapak sekalian pada pagi hari ini begitu cukup tertib dan aman, tidak ada suara-suara yang seperti sehari-hari sebelumnya. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini dapat kita pertahankan bersama-sama di hari-hari yang berikutnya. Karena itu, marilah dengan berakhirnya pembacaan buku bijak dan serta doa yang telah dibacakan oleh Ibu Indra pada pagi hari ini, acara Zoom pagi ini kita sudah tutup, sudah selesai. Demikianlah saya sebagai pembawa acara pagi hari ini, berbeda-bedanya saya berharap saya menyadari sekali saya banyak kekurangan dan kekurangan yang
baik kata-kata atau cara penampilan saya yang masih masih hijau, masih belajar untuk dalam rangka menyampaikan kata-kata dalam mohon maaf kepada semua peserta Zoom pagi ini dan khususnya kepada direktur kita Bapak Basri dan kepada Bapak Wakil Direktur Bapak Dermawan dan kepada leader-leader, kepada Kane, kepada ortu yang hadir pada pagi ini. Kekurangan dan kehilapan saya membawakan acara, saya mohon dibukakan pintu maaf yang besar. Dan saya akhiri dengan wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lima pilar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roy mau menyampaikan sesuatu. Silakan Roy. Makasih. Bu Yanti. Halo Pak Roy. Ibu Susu. Bentar, kita Ya, izin. Pak Roy sebetulnya mau menambahkan ya. Iya, aku mau tambahkan sebentar. Ada itu ya. Bapak-bapak yang lain di mute Pak, mic-nya Pak. Yuk, RTP lagi yuk. Mute. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung masih ada waktu ya, Pak Ibu, teman-teman sekalian, saya ingin mengajarkan bagaimana sebagai host untuk mengajak teman-teman menjadi co-host. Ya, mungkin nanti yang mau jadi host nanti mengisi Zoom jadi bisa paham. Pak Asmi masih di lokasi? Masih Pak. Siap. Iya. Pak Asmi nggak ngoper kos. Gimana, Bun? Ya, kemarin Pak Azmi sudah Bunda ajarkan Pak Roy, maaf, udah misalkan jadi co-host, dioper ke siapa yang akan dijadikan co-host, jadi bisa membantu, karena memang masih ada ya yang belum acara ditutup, sudah pada buka mic, jadi si moderator mau menutup acara tuh saling bersautan suaranya, harusnya kan ditutup dulu, baru kita pamit-pamit satu dengan yang lainnya, mungkin seperti itu Pak Roy, mohon maaf. Ya, betul. Nggak apa-apa, kita belajar sama-sama ya. Ini kebetulan Pak Asmi sedang jadi host ya. Pak Asmi, sekarang kita latihan ya Pak ya. Yang lain tolong diperhatikan nanti siapa yang akan jadi host di kemudian hari juga bisa melakukannya. Jadi Pak Asmi bisa lihat di layarnya Bapak. Bapak pakai handphone ya? Iya. Oke. Bapak sentuh layar. Kita sentuh layar, itu akan keluar kan, di bawah itu ada menu banyak sekali. Iya. Nah, Bapak klik partisipan, peserta. Iya. Itu akan keluar nama-nama ya Pak, ya? Nama-nama peserta, sudah? Iya, betul Pak, betul. Nah, Bapak tinggal klik aja, itu Bapak mau jadikan co-host itu siapa? Bunda Endi misalnya. Coba Bapak cari Bunda Eni. Tadi sudah saya lakukan, Pak. Tapi ke Bunda Chandra. Pak Azmi. Belum jadi. Ya. Enggak ke Bunda Eni. Mungkin Bu Sandra. Ya, ya, Bu Sandra ya. Ini ke siapa ya? Coba ke Bu Eni sekarang, Bu. Iya. Jadi co-host. Jadi diklik namanya, klik namanya Bu Eni, nanti akan muncul menu, ya kan? Akan muncul menu. Jadikanlah co-host. Belum, Pak Asmi? Pak Asmi? Ya. Belum dijadikan co-host itu.
Sudah saya klik Malah tapi Bu kok Wiwik, malah Bu Wiwik yang jadi co-host, bukan Bu Eni, Pak Azmi. ya padahal saya kliknya Bu Eni tuh. Mungkin waktu Bapak klik itu suka geser-geser, Pak. Nama-nama itu bergeser. Jadi kita kadang kliknya pencet. Coba sekarang Bu Eni, coba. Ya, sebentar saya cari lagi nih, hilang namanya. Ibu, Bunda, ngomong Bunda, biar keluar Bunda. Ini Bunda. Halo Pak Azmi. Tadi pertama yang dijadikan co-host Bu Sandra. Terus sekarang Bu Wiwi, kan kemarin Bunda udah sempet ajari. iya tadi saya klik tuh Bunda ini. Nah, ini saya klik nih udah. Jadikan host ya. Ya. Co-host, Pak, co-host. Host. Co-host, jadikan co-host. Hilang lagi namanya. Buka lagi mic-nya Bunda. Itu bisa dicari, Pak. Pakai Halo itu Pak ada Azmi. tulisan cari itu. Iya Bunda. Ketik nama Eni gitu. Coba yang ada tulisan paling atas kan ada cari itu, ada kayak Enggak, ini. sudah. Ini ya Pak. Sudah Pak Azmi. Sudah kan? Tadi justru Sudah. seperti itu. Nggak tahu saya pindah sendiri. Iya, itu biasanya waktu Bapak tekan, nama peserta itu berubah, Pak, bergeser. Jadi pas Oh iya, Bapak iya. jadi orang lain. Oke ya, itu untuk jadi co-host. Sekarang untuk mematikan suara, Iya. Pak Asmi, coba dikembalikan dulu ke menu awal. Di back aja ya, di pojok kiri atas ada tanda silang gitu. Ketik aja silang, klik aja silangnya. Sudah kembali ke layar utama? Iya. Nah, Bapak masuk lagi di peserta, di partisipan. Iya. Nah, itu di bawah ada mute all, Pak. Bisukan semua. Ada, Pak? Belum ada, Pak. Di bawah kanan ada tulisan bisukan semua. Di bawah kanan. Di partisipan atau peserta. Coba Bapak klik lagi layar, nanti ada peserta. Iya, betul. Nah, Bapak mute kan, klik mute all. Di sini belum kelihatan, dong. Oh, bisukan ya? Ya. Iya, bisukan semua ya? Ya. Iya. Udah. Sudah, Pak. Nah, itu Pak. Jadi sudah dibisukan semua. Jadi kalau Bapak ada peserta yang sedang bicara, Bapak siap-siap partisipan. Bapak klik partisipan, muncul. Ya. Sekarang Bapak, misal acara sudah berlangsung ya Pak ya. Saya sedang ada tadi Indra sedang memberikan materi. Ya. Sekarang ternyata yang membuka mic ini banyak nih sekarang. Nah, Bapak klik peserta, Pak. Peserta. Biar dimatiin sama Sudah, Pak Asmi? Iya, Pak. Sudah muncul nama-nama? Iya. Nah, itu kan ada banyak mic yang putih-putih itu, Pak. Iya, betul, Pak. Bapak klik namanya. Bapak klik bisukan, Pak. Oh, iya. Iya, Pak. Siap. Betul. Ya, tadi saya juga nyari. Betul, Pak. Ya, satu nama itu diklik, dibisukan, Pak. Sekarang Pak Jawa. Bisukan saya, Pak Asmi. Saya lagi ngomong nih, dibisukan. Itu yang terbuka tolong dibisukan, Pak. Jadi
Jadi nanti tinggal Bapak saja. Iya, iya. Nah, sekarang kalau untuk video pun sama, Pak. Ya. Sekarang tuh ada Agustinus Tomba itu ya. Videonya kebuka. Bapak klik namanya Agustinus. Matikan video tuh. Iya, iya, betul, Pak. Ya, siap, Pak. Nah, ya. Jadi kalau ada yang telanjang dada ya, nggak pakai baju, nggak ada yang pakai nggak telanjang celana gitu ya sekalian gitu. Iya. Bapak langsung bisa kan aja. Siap, Pak. Ada yang mak tiduran, mak tiduran kemarin itu ada. Ngupil lagi ya. Padahal yang nonton ini dari seluruh Indonesia. Kadang nggak punya malu. Ampun. Ya. Terima kasih. Kan yang di host bisa dicatat ini ya. Ilmu ini bisa dicatat nanti dipraktekkan di Zoom-nya. Yang rokok berlebihan, Itu aja Pak Asmi. Iya, saya Pak. semoga. Terima kasih banyak ilmunya, Pak. Terima kasih. Salam 5 Pilar Indonesia. Salam 5 Pilar Indonesia. Sekarang langsung Assalamualaikum Pak Roy, sering paginya. Kalau ada yang ngerokok ditutup aja Pak kameranya Pak. Iya. Takut ada yang lagi mandi juga Pak. Tutup juga Pak Mansur itu Pak. Terima kasih banyak Pak yang sudah kasih ilmu banyak pagi hari ini. Ya, silakan dimatikan. Dari mentah ini teh pohonnya si anjing. Selamat belajar ya teman-teman semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Silakan dimatikan Pak Asmi. Langsung aja Pak Asmi, ditutup sudah. Asmi ya. Langsung keluar Pak Asmi. Pak Asmi Malah membisukan. Nutupnya juga diajarin tuh. Belajar pelan-pelan, nggak apa-apa. Klik layarnya ya, keluar pojok. Takutnya kita sampai siang lah ditutup-tutup. Pojok kanan atas. Klik keluar. Ya, ada di pojok kanan atas ada lift. Keluar.